Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Wulan Awaliyah dengan nomor NIM 20201432111, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Nah, masih membahas mengenai bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling SD, di mana terdapat yaitu beban-beban tugas dan tanggung jawab dari guru bimbingan konseling. Apa saja? Yuk kita bahas ke video selanjutnya. Nah, materi yang pertama di sini yaitu yang akan kita bahas ialah beban tugas dan tanggung jawab dari seorang guru BK. Nah, yang pertama di sini ada A, yaitu umum. Biasanya guru bimbingan konseling atau konselor ini wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya. Nah, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan profesional ini meliputi yang pertama ada pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan bimbingan konseling yang profesional. Lalu yang kedua ada bidang materi pelayanan bimbingan konseling, lalu termasuk di dalamnya ini materi pendidikan karakter dan arah peminatan bagi siswanya. Yang ketiga, ada jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat di sini ada pendekatan, metode, teknik, dan media pelayanan bimbingan konseling. Termasuk di dalamnya itu pengubahan tingkah laku dari peserta didik. Lalu yang kelima ada penilaian hasil dan proses layanan bimbingan konseling. Yang keenam ada penyusunan program pelayanan bimbingan konseling. Yang kedelapan penguasaan laporan pelayanan bimbingan konseling. Lalu yang kesembilan ini ada kode etik profesional bimbingan dan konseling. Yang ke-10 ini yang terakhir ada peran organisasi profesi dari bimbingan dan konseling. Baiklah, lanjut ke materi kedua. Di sini ada B, yaitu kejelasan peran profesional. Nah, di kejelasan peran profesional ini biasanya guru bimbingan konseling atau konselor merumuskan dan menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, dan orang tua. Nah, biasanya sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru bimbingan konseling ini memiliki tugas dan kewajiban profesionalnya secara konkret. Nah, apa saja tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan bimbingan konseling ini? Yaitu meliputi 1. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, program pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga, pengolahan program pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat ini ada evaluasi hasil proses pelayanan bimbingan konseling. Lalu yang kelima ada tugas dan kewajiban pokok guru bimbingan konseling atau konselor. Selanjutnya yang ketiga ini yaitu C, pelaksanaan tugas pelayanan profesional. Nah, guru bimbingan konseling atau konselor ini melaksanakan tugas pelayanan bimbingan dan konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada pimpinan satuan pendidikan, orang tua, murid, dan siswa itu sendiri. Nah, dari pelaksanaan tugas pelayanan ini yaitu yang pertama di sini ada unsur pokok dalam tugas pelayanan bimbingan konseling atau konselor adalah minimal 150 orang yang dibimbingnya. Lalu yang kedua, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari guru bimbingan konseling atau konselor yang mengampu mereka. Ketiga ini, guru bimbingan konseling melayani seluruh siswa asuhnya tanpa terkecuali setiap waktu sepanjang tahun. Lalu yang keempat, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan bimbingan konseling dan program ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan diampu oleh guru bimbingan konseling secara profesional. Lalu yang kelima, program kegiatan dalam bentuk satlan atau RKL. Ada juga satkung atau RKP. Nah, laporannya ini biasanya dalam bentuk lapel prog. Yang keenam,
ada volume pelayanan. Nah, di volume pelayanan ini biasanya guru bimbingan konseling terhadap masing-masing siswa yang diasuh sebanyak minimal 10 kali kegiatan layanan bimbingan konseling dalam berbagai jenis layanan setiap semesternya. Nah, yang ketujuh, ada jumlah jam pembelajaran wajib. Nah, bagi guru bimbingan konseling, pelayanan bimbingan per minggu ini ekuivalen dengan jam pembelajaran wajib guru mata pelajaran, yaitu biasanya 18 sampai 24 pelajaran. Nah, tugas yang mengandung unsur pokoknya ini merupakan perjanjian kerja yang wajib dilaksanakan guru bimbingan konseling secara berkala dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan satuan pendidikan. Nah, untuk materi yang keempat di sini yaitu D. Nah, di sini ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkannya keefektifan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama, ditegakkannya secara penuh asas kerahasiaan, menjaga dan memelihara merahasiakan hal-hal yang berkenaan dengan diri peserta didik. Nah, yang kedua, tidak memberikan label kepada peserta didik. Yang ketiga, menghindari tindakan laksana atau polisi sekolah yang hanya semata-mata itu mencari kesalahan kepada siswa-siswanya. Lalu yang keempat di sini, tidak membuat atau menyetujui surat perjanjian yang akan berakhir pada sanksi atau hukuman tertentu. Nah, yang kelima, memantapkan kondisi tempat ataupun ruang kerja guru bimbingan konseling yang dapat mendorong dan meningkatkan kesukarelaan, ketenangan, dan terjaminnya kerahasiaan peserta didik. Baiklah, kita akan membahas materi yang terakhir di sini, E, pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Nah, di pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan ini yaitu yang pertama ini melakukan diskusi profesional yang diikuti oleh guru bimbingan konseling untuk membahas kasus-kasus peserta didik yang ada. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan keorganisasian profesi bimbingan dan konseling, yaitu ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan IKI, yaitu IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Yang ketiga, yaitu pendidikan dalam jabatan seperti penataran dan pendidikan lanjutan dalam bidang bimbingan konseling. Nah, yang keempat ini dalam rangka kredensialisasi untuk sertifikasi dan penilaian kinerja berkelanjutan, akreditasi, lisensi dalam bidang bimbingan konseling. Nah, yang kelima, yaitu kegiatan pengawasan layanan bimbingan dan konseling baik dilaksanakan secara intern oleh pimpinan satuan pendidikan maupun oleh pengawas bidang bimbingan dan konseling. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti. Itu tadi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SD. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.